Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 23. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil minggu ini, kita diperkenalkan dengan nama-nama banyak kota dan wilayah asing, tetapi bukan sebagai pelajaran geografi. Sebaliknya kita belajar bahwa Yesus yang lahir di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret, dan mengundurkan diri ke Galilea setelah kematian Yohanes Pembaptis, menggenapi nubuat berusia 700 tahun. Matius sedang membantu kita untuk menyadari bahwa kelahiran, pelayanan, sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan kita telah diatur dengan kehendak ilahi, dan bahwa anak tukang kayu ini sebenarnya adalah anak Allah. Banyak orang dari berbagai daerah mengikutinya saat itu dan mengikutinya juga hari ini. Kita adalah gereja yang sangat besar dan beragam. Pada hari-hari pertama pelayanannya, Yesus selalu berniat melakukan kehendak Bapa. Dapat saja berbicara kepada orang-orang tentang banyak hal, tentang malaikat, kebangkitan, surga. Tetapi warta Yesus kepada orang Galilea adalah tentang seruan bertobatlah. Jika Yesus menampakkan diri kepada kita secara fisik pada saat ini, kemungkinan besar Yesus juga akan mendorong kita untuk bertobat. Yesus mengundang kita untuk memeriksa hidup kita setiap hari dalam hal kasih. Jika Yesus datang ke kota kita hari ini, kita akan membawa teman dan keluarga kita untuk disembuhkan. Bayangkan semua orang yang sakit akan disembuhkan oleh jamahan Yesus. Saudara-saudari, pada kenyataannya kekuatan penyembuhan yang sama tersedia di lingkungan kita hari ini melalui para imam. Kita juga memiliki pilihan untuk menjadi perantara bagi mereka di hadapan sakramen Maha Kudus, atau untuk membawa mereka ke sakramen rekonsiliasi. Syukurlah, pelayanan penyembuhan Tuhan kita berlanjut di dunia saat ini bagi mereka yang mau memanfaatkannya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan, ya
satu